Simak trik jitu soal bahasa Indonesia yang sering menjebak, dijamin mudah dipahami. Kembali lagi bersama aku Kak Dewita di channel GEP Media. Jadi hari ini kita akan membahas soal bahasa Indonesia. Kita langsung mulai ke soalnya aja ya. Oke, perhatikan teks berikut. Revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan signifikan terhadap berbagai sendi kehidupan manusia. Perubahan tersebut menjadi fenomena dahsyat yang tidak dapat dibendung. Perusahaan dunia dan juga Indonesia berlomba-lomba melakukan inovasi untuk memenangkan persaingan pasar di tengah semakin ketatnya kompetisi. Inovasi yang dilakukan antara lain meningkatkan strategi transformasi digital, melakukan perubahan menyeluruh atas setiap proses, kompetensi, dan model bisnis dengan implementasi teknologi digital. Inovasi tersebut sejalan dengan rekomendasi berbagai lembaga riset global yang menjadi transformasi digital sebagai arus utama organisasi dalam memenangkan persaingan global. Inovasi telah masif menjalar ke seluruh lini kehidupan di tengah dinamika relasi dunia yang semakin dinamis. Terdapat beberapa perubahan radikal bergerak sangat cepat. Misalnya, proses digitalisasi yang ditandai dengan berlakunya vertical networking sehingga jaringan sudah tidak lagi memiliki sekat-sekat atau hierarki. Vertical networking diikuti dengan horizontal integration sebagai bentuk konkret kolaborasi yang lebih mengedepankan output. Inovasi yang inheren dengan digitalisasi melahirkan fenomena baru dengan semakin masifnya konsep-konsep sharing economy, Internet of Things, e-commerce, financial technology, artificial intelligence dalam berbagai bidang kehidupan, utamanya persaingan ekonomi. Digitalisasi ekonomi terbukti telah membawa perubahan digital ekonomi, setidaknya memberikan benefit dalam meraih efisiensi, efektivitas, perubahan cost production, kolaborasi, dan terkoneksinya satu pihak dengan pihak lain. Oleh karena itu, transformasi digital ekonomi sudah selayaknya dijadikan alternatif solusi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru. Konsep ekonomi digital bermakna keadaan sosiopolitik dan sistem ekonomi sebagai sebuah ruang cerdas yang menyediakan informasi, akses instrumen, dan pemesanan informasi. Nah, untuk soalnya, nomor 1. Pernyataan tentang ekonomi digital sesuai dengan bacaan adalah, oke, kita mulai dari nomor 1. Dia ditanyakan pernyataan tentang ekonomi digital sesuai dengan bacaan. Bacaan di atas berbicara tentang ekonomi digital bahwa konsep ekonomi digital bermakna keadaan sosiopolitik dan sistem ekonomi sebagai sebuah ruang cerdas yang menyediakan informasi, akses instrumen, dan pemesanan informasi. Kalau kita lihat pada teks, konsep ekonomi digital terdapat di akhir kalimat sampai dengan pemesanan informasi. Jadi, pernyataan tentang ekonomi digital sesuai dengan bacaan adalah yang D. Keadaan sosiopolitik dan sistem ekonomi sebagai sebuah ruang cerdas yang menyediakan informasi, akses instrumen, dan pemesanan informasi. Jadi jawabannya yang D. Oke, lanjut kepada pembahasan yang kedua. Contoh fenomena baru yang bersifat masif dari digitalisasi adalah, dalam teks dinyatakan bahwa inovasi yang inheren dengan inovasi yang
inherent dengan digitalisasi melahirkan fenomena dengan semakin masifnya konsep-konsep sharing ekonomi, Internet of Things, e-commerce, artificial intelligence dalam berbagai contoh fenomena baru yang bersifat masif dari digitalisasi adalah pada teks ada kalimat inovasi yang inheren dengan digitalisasi melahirkan fenomena baru dengan semakin masifnya konsep-konsep sharing ekonomi, Internet of Things, e-commerce, financial technology, artificial intelligence dalam berbagai bidang kehidupan utamanya persaingan ekonomi. Jadi, fenomena baru yang bersifat masif dari digitalisasi adalah sharing ekonomi. Jawabannya yang A. Dari semua ini, yang ada dalam teks adalah sharing ekonomi. Seperti itu. Nah, di sini ada tugas yang harus kalian jawab di kolom komentar ya. Semoga pembahasan hari ini dapat dimengerti. Terima kasih semuanya. Dadah!